warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ada yang sakit? Ada. Alhamdulillah sehat semua ya untuk melakukan kegiatan kita seperti biasa, yaitu belajar di sekolah. Oke, sebelum kita mulai, ketua kelasnya pimpin berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Dimulai. Selesai. Berdiri siap. Beri salam pada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Ya, selamat pagi, silakan duduk lagi. Oke, sebelum melakukan pembelajaran seperti biasa kita melakukan presensi. Ya, presensi dengan absensi ya. Yang saya sebut namanya, yang disebut namanya adalah hadir, gitu ya. Hadir Pak. Lutriani. Hadir Pak. Deva Saputra. Hadir Pak. Olivia. Hadir Pak. Marlentina. Niko. Hadir Pak. Citra. Hadir Pak. Diki Chandra. Hadir Pak. Oke, kita materi pelajaran pagi hari ini adalah coding dan kecerdasan artifisial, ya. Coding dan kecerdasan artifisial di dalam kehidupan sehari-hari secara tidak sadar, kalian juga mempraktekkan berpikir komputasional dan literasi digital, ya, secara tidak langsung. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi, menghitung, menyusun, dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Peserta didik merancang algoritma terstruktur, ya. Jadi algoritma itu terstruktur, sistematis, itu namanya algoritma, ya. Apa itu berpikir komputasional? Pasti di dalam pikiran kalian bertanya-tanya, apa itu berpikir komputasional? Nah, di sini ada keterangannya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Nah, itu jadi berpikir komputasional adalah memecahkan masalah. Misal, masalah kalian terlambat ke sekolah. Apa yang menjadi penyebabnya? Kan terlambat ke sekolah itu menjadi masalah, ya, menjadi masalah. Nah, masalah ini yang harus dipecahkan. Apa penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Nah, bagaimana solusi yang diterapkan supaya masalah itu tidak terjadi? Supaya dalam contoh kehidupan sehari-hari terlambat ke sekolah. Nah, pemecahan masalahnya bagaimana supaya tidak lagi terlambat ke sekolah. Nah, ini kita simak dulu videonya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang mengkaji dan melihat kata komputasional di sini? Jadi nanti ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mengusut gigi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak tuh masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan angka 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa merujuk panitia bagian acara, konstruksi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Ada elemen dalam berpikir komputasional. Apa aja? Ada yang ingat dari video tadi? 1. Dekomposisi. Nah, yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Nah, proses dekomposisi merupakan proses pemecahan masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil sehingga data lebih mudah dikelola. Contohnya tadi dalam kehidupan sehari-hari, masalahnya terlambat ke sekolah. Nah, tahapan atau elemen dekomposisinya apa yang menjadi permasalahan yang besar tadi dibagi menjadi sub masalah yang lebih kecil, dipecahkan lagi. Masalahnya apa? Misal, malam tidurnya terlalu larut. Terus, apalagi tidak memasang alarm. Misalnya kan itu menjadi masalah yang kecil. Jadi tujuannya dekomposisi adalah untuk pada saat kita memecahkan masalah itu, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Solusinya kalau terlalu larut tidur malamnya, jadinya di lebih awal dalam tidur malam. Misal yang tadinya jam 10, jadi maju lagi 1 jam 9. Nah itu. Nah selanjutnya kalian buat kelompok mengerjakan LKPD. Ini LKPD-nya. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu. Ya, semuanya berdiri di samping mejanya. Sudah siap ya ice breaking? Setelah itu kita tunggu. Ya, kita ice breaking dulu. Sudah siap ya? Kita ulang ya. Ya, ikuti gerakannya. Ya, lawan mancing. Terus. Nah. Ya. Oke. Ya, tarik. Lagi, ya putar. Nah, contohnya, ya, iya, excellent.
Oke, lagi. Ya. Terus. Nah. Oke. Mulai dari awal lagi. Oke, siap ya. Ini gerakannya ada cepat. Bagi kelompok ya. Kelompoknya ada 3 kelompok yang saya sebutkan, berarti itu nama kelompoknya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Nah, yang 1 berarti kelompok 1, yang 2 kelompok 2, yang 3 kelompok 3. Ayo, 1, 2, 3, ingat-ingat ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Yang 1 angkat tangan. Nah, geser ke sini. 1 ini, geser ke sini 1. Bergabung dengan kelompoknya, bawa bukunya, bawa bukunya. Ya. 2 sebelah sini. 3 sebelah sini. Nah, 2, nah sini spesial. Oke, juga sini kelompok 3 deh. Oke, cara mengerjakan LKPD-nya. Nah, LKPD-nya ini ada nama ya. Nama berarti isi nama kelompok kalian. Contoh tidak 1, 2, 3. Ya, mulai namanya. Iya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nama kelompok 1. Ya, ini kelompok 1 kan namanya. Itu ada namanya Diki, Diko, siapa lagi? Dika, Dodi. Nah, tulis kelasnya, kelas 7. Tulis kelasnya kelas 7. Setelah itu, ya, perhatikan dulu cara mengerjakan LKPD-nya. Nah, di sini ada dekomposisi dan pengenalan pola, ya. Nah, ini ubahlah gambar bitmap ke dalam kode biner menggunakan angka 0 untuk kotak putih dan angka 1 untuk kotak bisa? Ada pertanyaan? Nah, itu pilih kegiatan apa? Contohnya tadi kan mempersiapkan sekolah. Yang dilakukan langkah pertama apa? Menyalakan alarm. Tidurnya tidak lewat jam 9. Terus bangun pagi, ya kan? Bangun pagi, bangunnya jam sesuai alarm jam berapa? Jam 5 atau jam 6. Terus mandi. Nah, terus berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah jam 7 misalnya. Kegiatanmu apa? Berarti itu kegiatan sehari-hari, misal berangkat ke sekolah. Nah, berangkat ke sekolah berarti bangun pagi. Kalau cara mandi ya banyak dulu. Ini kan bangun pagi bukan kegiatan mandi, ya kan? Nah, kegiatannya apa? Kalau kegiatannya mandi berarti mandi kan? Berarti kegiatan yang pertama mandi, kegiatannya apa? Menggosok gigi. Terus
harus menggosok gigi. Sudah secara mandi. Iya, emang cara mandi. Iya, kegiatannya kan mandi, ya kan? Nah kalau mandi itu apa aja kegiatannya dari awal sampai selesai? Biasanya kalau mandi bagaimana? Mandi, Ambil kamar dulu. Ini apa sih orang di sini? Gak usah ditulis setelah. Satu, dua. Ini satu kelompok yang presentasi, kelompok lain mendengarkan, memberikan tanggapan. Ya, boleh menambahkan langkah yang belum ada misalkan. Satu orang, dua orang. Kami dari kelompok 1. Nama, Olivia, Putri, Helen, Niki, Niko. Kelas 7. oke. Yang pertama, langsung ke sebelahnya ya, sebelahnya. Dibacakan kode pintarnya. Yang pertama Kodenya, kodenya 1 0 0 1 0 0 1. ya. Terus 0 1 0 1 0 1 0. oke. 0 0 1 1 1. Enggak. Menyapunya bagaimana? Ya, dari kelompok 2 memberikan tanggapan. Oke, Citra, ayo. Ada mau ditambahkan kegiatannya atau ada yang kelebihan kegiatannya? Menyapu, kenapa menyapunya? Harusnya tidak hanya ruang tamu yang disapu ya. Jadi kan namanya membersihkan rumah berarti sapu rumah lah dibersihkan, bukan hanya ruang tamu yang disapu ya. Apa ya pahamnya? Nah, kesimpulan. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Berpikir komputasional adalah berpikir seperti komputer. Nah, dengan menerapkan 4 elemen, yaitu apa tadi? Menyederhanakan masalah, dekomposisi, terus menentukan pola atau kebiasaan, ya. Pengenalan pola, berfokus pada hal-hal penting, abstraksi, dan menentukan langkah-langkah penyelesaian suatu algoritma, ya. Jadi dalam berpikir komputasional, ya, kita berpikir selayaknya kita ini adalah komputer. Berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Nah, dari berpikir komputasional tadi ada dekomposisi, terus pengenalan pola, abstraksi, dan terakhir algoritma. Apa yang dari keempat elemen tadi, apa yang susah menurut kalian dalam menentukan yang susah? Contohnya untuk menutup kegiatan belajar hari ini, oke, untuk menutup kegiatan belajar hari ini boleh begini, yang tadi ketua kelasnya memberikan memimpin berdoa. Oke, duduknya yang rapi, ya, duduknya yang rapi, lalu ketua kelasnya memimpin berdoa. Oke, Niko, ayo. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa kita masing-masing. Mulai. Doa selesai. Berdiri siap. Beri salam pada Pak